Giveaway hingga ratusan juta di channel Autap. Gimana caranya? Caranya kalian tonton semua video Autap sampai habis, karena nanti di menit-menit tertentu bakalan nongol link kayak gini. Dan kalian tinggal ketik ataupun copy manual di browser handphone atau PC kalian. Dan kalian bisa langsung klaim giveaway untuk kalian. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan sama giveaway-giveaway berikutnya. And good luck! Halo fellas, look who's back up, it's me, si Kasep Autap. Selamat datang balik channel Autap kali ini, dan di kesempatan kali ini Autap sudah ditemani oleh Indira Kalista. Ibu negara, istriku yang paling cantik. Wih, Kenapa aku minta temenin kamu sayang? karena kamu takut. Ya, betul, itu. Tapi selain itu, Karena aku cantik. karena aku takut. Ya, jadi aku takut dua kali takutnya ya. Iya. Kenapa takut? Karena kita akan kembali kepada konten baper atau bahas paranormal experience. Aneh dari kemarin agak lucu juga nih. Kan baper, kok lucu? Enggak, maksudnya kayak bulan puasa tapi kan setan harusnya dikurung gitu, tapi malah ceritanya cerita-cerita setan. Gak apa-apa lah, seru-seruan juga, dan kebetulan teman-teman Ultravelas juga banyak yang senang. Nah, tapi kali ini itu ceritanya bukan dari cerita aku sayang. Cerita dari salah satu followers aku yang sempat email ke aku, namanya adalah Hafsyah Nainggolan. Jadi di sini kita bacain ceritanya bareng-bareng, dan coba kalian komen nanti di bawah apakah cerita tersebut cukup menakutkan atau B aja, atau mungkin justru malah ada yang punya pengalaman yang sama atau mirip atau bahkan lebih seram. Boleh ditulis di comment box di bawah, atau kalau mau berbagi juga ke Autap bisa email Autap di autap@gmail.com. Nanti Autap bacain kalau ceritanya menarik ya. Langsung aja kita mulai ya. Ya. Kamu siap? Siap. Oke, jadi ini cerita tentang kos barunya si Hafsyah Nainggolan ini. Ya, judulnya adalah Kos Baru. Hari itu aku pindah kos baru yang gak jauh dari tempat pemakaman umum. Di sini udah serem sih kalau kataku. Jujur, Autap sih kalau nyari kos-kosan, dulu kan Autap juga sempat ngekos. Kalau deket TPU sih mager juga sih. Bukan takutnya doang, kayak kan mikir airnya kan air tanah nih ya, berarti kan ada campuran ini gitu ya kan. Aku juga kepikiran gitu. Iya, tapi ya udah nggak apa-apa. Malam pertama dan kedua tidak ada masalah. Jadi dia nggak ada masalah nih awal baru masuk. Malam pertama, malam kedua, nothing wrong. Dia lanjut sampai ke malam berikutnya, yaitu adalah malam ketiga. Malam pertama dan kedua tidak ada masalah, tapi tidak dengan malam ketiga. Bagus nih penulisannya. Malam itu kosku sepi karena rata-rata semua penghuni pulang ke kampung. Wow, cocok. Deket-deket nih biasanya mau lebaran, itu biasanya di kos-kosan tuh juga bagi yang nggak pulang kampung biasanya sendirian tuh di kosan. Siapa ya di sini yang lagi nonton tapi di kosan sendirian, coba komen di bawah. Nah, dulu tuh tetangga aku banyak tuh sayang yang dekat-dekat lebaran pada pulang gitu, yang dimana aku doang nggak pulang gitu. Ya pulangnya kan nanti udah kayak hari H gitu pulang ke rumahnya. Karena bukan ke kampung ya. Bukan ke kampung, bukan ke tempat asalnya. Jadi sepi banget tuh. Tersisa aku dengan penjaga kos yang ada di kamar ujung paling dalam. Jelang tengah malam aku terbangun seperti mendengar suara orang berlari. Aku mencoba tidak mempedulikannya, namun beberapa saat setelah memejamkan mata lagi, suara semakin keras dan pintuku diketuk beberapa kali. Agak mirip kejadiannya ya. Iya. Sama ceritanya Indira, nanti kita bahas di akhir. Aku mulai terganggu dan melihat keluar, tapi tidak ada orang. Kegelapan sepanjang lorong, hanya ada cahaya di ujung lorong, yakni kamar penjaga kos. Aku mulai kebingungan. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Kembali tidur, lalu aku terbangun lagi karena suara ketukan di pintu itu semakin keras dan dalam waktu yang lama. Jadi intensitasnya sekarang lebih lama. Jadi kayak tadinya Tapi mungkin dia mentalnya bagus ya. Ada yang ngetok dia keluar loh. Kalau Ya. gue make sense-nya ini udah tengah malam, semua orang pulang kampung, ngapain gue buka? Biar kata penjaga kos ngetok juga gue bodo amatin itu. kalau ngetok-ngetok nggak dibukain terus dia malah masuk gimana? Kurang ajar lu ya. Lah, kok begitu malah? Iya. Bukannya malah kabur. Enggak, ini kan kamar aku gitu. Lah, iya Harus sih. lu yang pergi. Tapi bukain nggak berani. Nggak berani. Kalau dia masuk, oh udah semena-mena lu, udah Iya, gitu. iya. Lancang kamu ya sekarang Iya, gitu ya? Iya, aku viralin kamu ya, Oh gitu. iya gitu. Benar-benar. Kita lanjut. Lalu aku putuskan untuk keluar kamar dan berjalan di lorong yang sepi itu. Nah, nyari perkara kan? Oh, tadinya itu dia cuma celingak-celinguk berarti. Iya. Ya, ini Autap bantu gambarin ya guys ya. Berarti yang pertama kali dia buka pintu itu dia cuma celingak-celinguk. Nggak ada orang, cuma ada cahaya di ujung lorong yang dimana itu kamar penjaga kos. Udah, dia masuk lagi. Nah, yang kedua kalinya diketuk ini, yang dimana lebih kencang dan juga intensitasnya lebih lama, dia keluar dan berjalan di lorong tersebut. Jadi sambil keluar bener-bener badannya keluar dari kamar, terus
celingak-celinguk sambil dia jalan ya. Ini yang dia keluar yang kedua kalinya nih. Lalu aku menyalakan lampu dan tiba-tiba melihat dua sosok hitam di ujung lorong. Serem banget. Aku terdiam, badanku lemas. Keduanya melihatku dengan mata merah menyala. Mereka kemudian seperti berlari ke arahku semakin dekat dan cepat. Ih, merinding loh. Ini belakang nih punduk merinding. Iya, ada di belakang apa dia? Ih, takut. Mereka berjarak tidak jauh denganku. Aku takut tapi tidak bisa berteriak. Kemudian aku pingsan ketika mereka semakin dekat. Pingsan dia. Ovik langsung melotot guys. Malah jadi dia yang serem soalnya dia melotot. Jadi pas sudah deket, makin lama makin dekat dia pingsan. Lalu kemudian keesokan paginya aku dibangunkan oleh penjaga kos dengan kondisiku ada di ujung lorong dekat kamarnya. Itu adalah ujung lain dari tempat aku berdiri sebelumnya. Dipindahin. Aduh, merinding banget. Itu Iya, barusan merinding. bunyi apa sih di situ tuh? Nggak tahu. Ih, sumpah serem sih ini. Ini serem sih the real. Dan ceritanya berakhir guys. Itu kira-kira penjelasannya gimana ya maksudnya? Aku kayaknya kalau misalnya badan udah lemes, gemetar gitu, kayaknya aku berusaha untuk nggak pingsan deh. Soalnya kalau aku pingsan aku takut dia apa-apain gitu. Ya itu kayak dipindah-pindahin, apa dimain-mainin sama dia gitu, ih takut banget. Ih, tahu tiba-tiba pas melek udah di pinggiran itu, apa namanya kuburan, nangis terbirit-birit gua. Itu mah juga keluar udah nggak beraturan itu pas bangun. Ini Hafizya nasibnya kurang bagus ya maksudnya. Tapi kalau misalnya kayak gini nih ya, kan si hantunya itu kan udah apa ya, udah ngejailin gitu. Kalau saran dari aku sih coba ke orang yang bisa ngeliat atau ke Pak Ustadz gitu ya, untuk dibersihin gitu. Karena bisa jadi dia bakal ngikut terus, ya nggak sih? Karena dia kayak, wah nih orangnya bisa dicanda-bercandain nih, Digangguin dijail-jailin gitu gitu. ya. Ya jadi suka, misalnya maksudnya jadi nempel terus. Jadi gitu. senang ngejailin juga ya. Tapi ini by the way dia email udah dari lama ya guys ya. Mungkin nggak tahu, mungkin sekarang udah pindah kali dari kosan itu ya. Mudah-mudahan. Semoga Hafizya udah pindah ya. Tapi kalau jadi betah atau malah jadi berteman dengan dia, wah itu beda cerita ya. Amit-amit ya. Coba Jadi Hafizah kalau nonton komen di bawah ya. Jadi di ujung lorong sini, kamar penjaga kosnya di ujung lorong sana. Dia ngelihat dari sini nih, ada yang lari ngedeket. Dua sosok bayangan hitam. Begitu udah makin deket, dia pingsan. Pagi-pagi dia terbangun, dia posisinya ada di ujung sini. Itu Ceritanya hampir mirip kayak yang supir taksi itu ya. benar. Kayak apa namanya, kayak sekelibat nggak sadar, terus tiba-tiba pas sadar tuh udah berubah tempat tuh gitu. Tapi sebenarnya tuh jin atau setan itu sebenarnya bisa nggak sih mindah-mindahin kita? Nah itu aku nggak tahu tuh. Aku nggak tahu. Apakah dia cukup ilmu untuk berinteraksi sama kita? Gitu? Atau kekuatannya gitu ya. Iya. Kalau dari yang aku baca-baca di beberapa literasi gitu ya, mereka itu sebenarnya secara frekuensi, secara vibration itu jauh lower dari kita, jauh lebih rendah dari kita. Jadi sebenarnya hampir nggak bisa nyentuh karena lebih rendah vibrationnya, frekuensinya, energinya gitu. Tapi mungkin ya ini mungkin lebih ke kayak sebenarnya yang gerak tuh kita, tapi dikendalikan. Gitu, ngerti gak sih? Bukan kita yang ditarik. Terus kayak cerita supir taksi yang tahu-tahu, kalian nggak tahu deh, udah pernah dengar belum ceritanya itu yang di TPU Jeruk Purut ya? Nggak tahu aku. Karet Kuningan, di Karet Kuningan itu ada, tahu-tahu supir taksinya tuh dibangunin sama warga. Taksinya tuh ada di tengah gang sempit banget yang dimana itu nggak mungkin taksi bisa ada di tengah situ. Kalau dia masuk ke dari ujung gang tuh nggak mungkin bisa masuk karena nggak muat, mobil tuh nggak muat. Bener-bener jalan perkampungan. Tapi pas dilihat itu di got-gotnya guys, itu nggak ada kayak pot kan ditaruh di atas got tuh biasanya ada pot, ada kayak semacam kayu gitu kan. Itu nggak ada yang pecah, nggak ada yang rusak kayunya. Terus di tembok-tembok pinggirannya itu nggak ada yang lecet, nggak ada baret-baret bekas velg mobil kena apa segala macam. Jadi rapih, kayak bener-bener kayak lewat, toto ada di tengah aja gitu. Kayak terbang mungkin mobilnya tuh gimana, nggak ngerti deh. Nah itu penjelasannya gimana ya. Even kalau supir taksi tersebut dipengaruhi oleh si jin atau setan ini, menurut aku supir taksinya juga lumayan skillful gitu loh untuk bisa nggak nyenggol kanan kiri terus toto ada di tengah. Nah nanti kalau misalkan kalian tertarik, boleh deh next kita ceritain soal yang supir taksi
ini ya, yang pagi-pagi dibangunin tau ada di tengah rumah atau perkampungan atau gang yang sempit banget ini. Dan itu kejadiannya nyata, udah sempet ada beberapa juga storyteller yang sampai ngundang, kayaknya bukan bapaknya, lebih ke Jinnya. bukan saksi masa yang ada di situ. Maksudnya warga situ, warga lokal di situ. Karena aku sempat tahu juga kalau sebenarnya jin atau setan itu bisa menampakkan dirinya dia dan bisa kelihatan sama mata manusia. Itu aja tuh kayak memerlukan energi dia tuh yang sangat besar gitu. Nah, cuman buat kelihatan sama mata kita aja membutuhkan energi yang sangat besar, apalagi sampai bisa menyentuh, memindahkan apa segala macam di fisik kita gitu. Nih, sepengetahuan aku juga ya, aku kan juga pelajarin soal hal kayak gini guys, soal metafisik, apa segala macam, vibration, energy, frequencies. Kamu pernah dengar istilah gini nggak? Kalau ngelihat setan atau berasa kayak diikutin sama setan, itu jangan takut. Karena semakin kita takut, semakin mereka kuat untuk bisa nampakin dirinya atau mencelakai kita. Kenapa kamu? Kok mau ketawa? Aku tuh kayak bingung gitu. Orang yang mentalnya cukup kuat mungkin dapat omongan kayak gitu, bener juga sih. Emang harusnya kita nggak boleh takut gitu. Cuman ini tuh sama halnya kayak dikejar anjing gitu loh. Kayak nggak boleh lari. Kalau misalnya anjingnya kayak mau ngejar gitu, kitanya harus pura-pura jadi batu. Aku yang mentalnya sangat lemah gitu mendengar itu, basi omongan lo gitu. Ntar dia menjadi batu malah dicokot lehernya gitu ya? Iya, malah gue dicakar-cakar. Apa kalau misalnya berasa di sini ada setan, terus jangan takut, basi anjir gue takut gitu. Nah, ketakutan-ketakutan itu ternyata yang aku pelajarin itu yang diserap sama mereka. Iya. Karena mereka itu lower vibration dibanding manusia, frekuensinya tuh frekuensi rendah banget mereka ini, makhluk ini. Jadi makhluk ini emang beneran ada guys, bahkan di Al-Quran kan juga diceritain gitu, maksudnya ada memang gitu. Dan ustadz-ustadz, ulama-ulama juga sepakat bahwa jin itu ada beneran gitu. Tapi masalah dia bisa menampakkan diri atau enggak, mencelakakan atau enggak, apa segala macam itu masih jadi kayak perdebatan lah ibaratnya. Nah, yang aku pelajarin itu metafisik secara umumnya bukan cuma soal setan, tapi ada hubungannya sama jin atau setan ini yang dimana frekuensi mereka tuh frekuensi rendah. Terus kalau ngomongin soal emosi ya, ngomongin soal emosi, frekuensi paling rendah itu adalah marah sama takut. Takut paling rendah, yang kedua marah. Jadi negatif talk, negatif energi itu adalah frekuensi yang paling rendah dari vibration. Sementara yang paling tinggi, tebak apa? Happy. Cinta. Yang kedua baru happy. Jadi paling tinggi itu kekuatan itu cinta. Nah, itu frekuensi gitu. Yang bisa mengalahkan segalanya tuh ya cinta. Gitu, benar-benar mengalahkan semua hal gitu ibaratnya. Nah, ketika kita takut, energinya itu atau frekuensinya itu cocok sama energi mereka atau frekuensi mereka. Soalnya rendah tadi. Karena mereka rendah gitu. Kan sering juga ada omongan kayak kalau misalnya lagi kecapean atau apa gitu, jadi bisa ngelihat gitu kan. Iya. Nah, itu karena kita juga lagi lower energy tuh. Lagi lower energy, mungkin ada rasa takut sedikit juga atau ada marah juga kayak anjir capek banget hari ini gue kerja bla 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 gitu. Gitu marahnya cepet banget gitu. Iya, jadinya cocok gitu, frekuensinya cocok, diserap sama mereka. Mereka jadi cukup kuat untuk bisa melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Contohnya menampakkan diri atau mungkin bahkan bisa mempengaruhi kita, alam bawah sadar kita untuk kayak kita tuh sebenarnya kita yang pindah ke situ, tapi kita berasanya kayak ya kita udah saking lemahnya gitu frekuensinya terus pingsan. Karena saking ketakutan kita lemah, lemes kita pingsan. Ketakutan kita diserap sama mereka energinya. Jadi sama mereka itu kita digerakin ke situ, kemudian pingsannya di situ. Setelah itu ya udah seolah-olah pagi-paginya kayak kita ditarik atau kita dipindah tempatkan, padahal sebenarnya kita yang pindah berdasarkan pengaruh dari kekuatan mereka, yang dimana kekuatan mereka itu bersumber dari ketakutan kita gitu. Ngerti nggak? Nangkap nggak? Gitu. Jadi semakin kuat ketakutan kita, semakin tinggi ketakutan kita, semakin kuat mereka. Nah, itu real. Itu yang aku pelajarin soal vibration, energy, frekuensi, metafisik segala macam gitu. Ya kalau misalnya kalian ada yang tahu pendapat lain atau fakta-fakta lain, kalian boleh sharing juga di video ini di komennya, atau bisa juga DM Autap untuk kayak, "Bang, gue juga pernah dengar cerita dari ibu gue, ternyata kayak gini gitu." Jadi kita sharing pendapat ya. Iya, itu kalau aku ngejelasin, karena aku nggak ini ya, maksudnya bukan ahli agama atau yang gaib-gaib yang begitu, aku nggak begitu ahli guys, tapi secara sains aku coba jelasin yang masuk akalnya secara ilmu pengetahuan gitu, baik itu sains atau ilmu pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan umum, sorry.
Jadi kayak waktu itu kalau nggak salah, nggak tahu deh, Autap, coba kalian komen di bawah ya, Autap lupa saking banyaknya Autap bikin video soal baper, Autap tuh suka lupa apa aja yang udah pernah dibawain. Waktu itu Autap udah pernah cerita yang ini atau belum, yang setan mining. Jadi kalau punya mining, alat mining atau elektronik yang ngeluarin radiasi elektromagnetik tinggi, itu cocok tuh sama mereka kekuatannya. Frekuensinya itu sama mereka. Jadi bikin mereka bisa nampakin diri, bisa ngapain aja deh pokoknya. Listrik yang berhubungan sama listrik, petir itu kalau kesamber ke penangkal petir, itu kan ada gelombang elektromagnetik gitu. Brrrr gitu. Makanya sering kejadiannya itu kalau lagi hujan-hujan gelap, itu tiba-tiba ada kecelapan petir terus kalian ngeliat ada sesuatu, misalkan di sebelah pohon ada pocong gitu-gitu. Karena tuh mereka bisa nyerap energi elektromagnetik itu. Gitulah pokoknya. Oke guys, gitu dulu video dari kita berdua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat Hafizya Nenggolan. Selamat, kamu dapat hadiah 200.000 dari Autap karena ceritanya Autap bacain. Buat teman-teman yang punya cerita yang menarik juga soal paranormal experience atau pengalaman-pengalaman yang mengerikan gitu ya, bisa email Autap di autap@gmail.com. Nanti Autap taruh di sini. Silahkan, nanti yang ceritanya kepilih itu kita bacain ya, dan bakalan dapat hadiah uang tunai juga dari Autap. Dan kalau lebih seru lagi itu kayaknya bisa jadi kalian kita undang ke sini. Kita suruh ceritain langsung gitu pengalaman iya, pribadinya itu. Kayaknya Siapa lebih seru. tahu ada fakta-fakta kayak foto atau video gitu ya. Betul sekali. Bukti-bukti kayak gitu ya. Iya. Oke guys, see you on the next video. Bye bye. Thank you guys.